Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan kedua perbandingan trigonometri ya. Kemarin kita sudah bahas nih ya, perbandingan trigonometri ini ya semalam. Sudut-sudut yang apa ini? Sudut-sudut yang istimewa, oke kan? Ya. Hari ini kita akan lanjutkan perbandingan trigonometrinya. Terima kasih yang sudah mencetak materinya, sehingga kalian akan lebih mudah mempelajari. Yang belum ketemu saya nanti juga akan saya cek apakah sudah dicetak atau belum, karena ini untuk kemudahan untuk kemudian kalian untuk belajar ya. Relasi nih, relasi rumus-rumus dasar fungsi trigonometri. Relasi kebalikan. Relasi kebalikan atau inverse ya. Kosekan. Kosekan itu kebalikannya adalah sepersin A. Sekan kebalikannya seperkos A. Kotangen kebalikannya sepertangen A. Maaf, kosekan A sepersin A, sekan A seperkos A, dan kotangen A sepertangen A. Ini adalah kebalikannya itu. Relasi pembagian tangen. Tangen itu bisa juga diperoleh dengan menggunakan ini. Ya, ini ya. Sin per cos itu. Bisa itu menggunakan sin per cos. Jadi atau menggunakan y per x, ini sama. Kotangen ya sepertangen A atau cos A per sin A. Ini dibalik, ini yang atas ini balik ya, yang atas dibalik, yang atas dibalik, ini dibalik nih ya. Terus relasi Pitagoras. Relasi Pitagoras juga bisa untuk membantu perhitungan pada pada perbandingan trigonometri. Ini relasi Pitagoras atau disebut juga identitas. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1, dan variasinya banyak sekali ya. Variasinya itu ya bisa saja kok 1 min cos kuadrat A gitu. Itu variasinya. Ya kan? Itu variasinya. Nah, ini tangen ya. Nih. Tangen kuadrat A plus 1 sama dengan sekan kuadrat A. Ini termasuk variasinya. Relasi Pythagoras digunakan untuk mempermudahkan mencari identitas trigonometri. Nah, ini ada lagi nih, 1 plus kotangen A sama dengan kosekan kuadrat A. Nah, ini perumusan-rumusan ini semua ya kalian harus bisa mengerti, syukur-syukur bisa menghafal ya. Ini ya, sehingga nanti di kemudian hari tidak terjadi kesulitan. Oke, lanjut. Yang keempat, perbandingan trigonometri masih fungsi trigonometri sudut-sudut yang berelasi. Nah, ini di materi sudah ada dan sudah saya tuliskan itu. Ya. Yang pertama ini adalah
di kuadran 1. Sin tangen sekan di kuadran 1. Kenapa? Gini ya, kalau saya lihat ini, nah ini kartesius, ini kartesius, yang ini sumbu E, ini sumbu Y, ya. Ini disebut kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Ini berarti 0, yang ini 90 derajat ya. Ya ini 180 derajat, yang ini 270 derajat, yang ini 360. Jadi itu perbandingannya ya. Ini itu nanti kalian cocokkan dengan materi yang sudah saya berikan itu. Kita keluarkan. Ini yang A itu berarti di kuadran 1 karena 90 min 1, 90 min alfa ya. Ini kuadran 1. Ini B di kuadran 2. Ini kuadran 2, ini kuadran 2. Ini di kuadran 2 lah, ini kuadran berapa ini? Ini kuadran 3, 180 plus A. Nah, ya kan? Kemudian nah itu ini ada apanya itu ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau di kuadran 1 itu semuanya positif, nilai sin cos tangen positif. Di kuadran kedua yang positif itu sin, cos dan tangen negatif. Di kuadran 3 tangen yang positif. Di kuadran 4 cos yang positif. Ini nilai-nilai ini nilai kesetaraan. Ada hal khusus. Nah ini ya. Ini berarti apa ini? Ini di dalam segitiga, ya kan? Nah, jika ada sudut alfa, beta dan gamma 90, maka ini sin A plus B gitu kan ya. Terus kalau jumlah sudutnya 270, nah ini untuk sebetulnya digunakan untuk apa? Untuk mempermudah. Ini kunci nih. Sin A plus B di kuadran keberapa ini? Misalkan sama dengan ini. Nah ya kan, di kuadran 1. Ini kalau di kuadran 1 cosnya min gitu kan. Tuh. Itu hal-hal yang khusus. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius dan kutub. Ini perbandingannya nih. Kalau koordinat kartesius, elemen-elemennya adalah P, X dan Y ya ini ya. Ya. Panjang X berapa, Y berapa di sini. Tapi kalau koordinat kutub ini menggunakan dasar R. Nah, ya kan? Ada titik ini dari O ke P. Nah, ini sudutnya alfa, ini X, ini Y. Nah, R
plus alfa. Alfa itu sudut, R itu adalah panjang ini, panjang O ke titik A. Ini R di sini. Gak jelas ya R-nya ya. R-nya gak jelas nih, putih sih. Nah, kemudian mencari R ya dengan ini. Ya, mencari R-nya dengan rumus ini. Lingkaran kan? Atau bukan lingkaran. R-nya itu sama dengan jari-jari. Sisi miring dari segitiga menggunakan Pythagoras. Nah, koordinat kutub dan kartesius. Kalau X-nya itu IR cos alfa, YR sin. Ini yang kutub XY, yang kartesius R cos. Nah, ya. Mulai lagi nih. Saya hapus. Tangannya Y per X nih, Y per X tangannya. Akan tampak segitiga. Yang pertama, rumus-rumus trigonometri dalam segitiga itu adalah aturan sinus. Ini aturan sinus ini. Aturan sinus. A per sin A, B per sin B, C per sin B, C per sin gamma. Nah, kemudian aturan kosinusnya ini. ABC ini 2BC cos A, ya, aturan kosinusnya. Atau bisa juga dibuat semacam ini. Kalau ini mau mencari nilai trigonometrinya, bisa cos, bisa sin, bisa cos semua ya. Ini aturan kosinus ini. Ya. Ini cara yang berikutnya, ini adalah penggunaan trigonometri untuk menghitung apa ini, jarak dua kapal setelah. Ya, ini ada dua kapal, yang A bertolak dengan kecepatan 10 knot ke arah 460 derajat, dan kapal B ke arah 220 dengan kecepatan. Berapa jarak kedua kapal setelah 2 jam kemudian? Nah, ini ya. Ini 160. Nah, ya kan? Ini 160. Ini utara sebagai pegangan karena ini termasuk jurusan 3 angka. Ya. Terus B berapa derajat? 30. Oh iya. Ini kalau ini 225, ya kan? 225 itu ini dari sini ke sini 225. Ya, ini 160. Berarti bentuknya kan seperti ini. Yang ini kecepatannya 20, ini ke knot 2 jam ya, 20, ini 32. Nah, itu dibuat garis. Kan yang ditanyakan kan A ke B, ya kan? Ini pelajaran di kelas 3 ini, kelas 3 SMP. Ini ke sini 220 ini ya, 220. Terus ini 160, ya ini ke arah ini 160. Yang ini kok 20 apa ini? Berapa jarak kedua kapal 2 jam kemudian? 2 jam kemudian. Kalau ini 2 jam menjadi 20, yang ini 116 knot karena 2 jam yang menjadi 32 itu loh. Sehingga tinggal mencari jarak AB. Gimana ini AB? AB menggunakan
aturan kosinus. AB kuadrat sama dengan A kuadrat ya, kan? B kuadrat min 2BC gitu kan. Ini aturan kosinus ini. Aturan kosinus. Kalau ini saya kasih nama, berarti ini depan sudut ya, AB. Terus ini OB kuadrat ditambah OA kuadrat dikurangi 2 kali ini ya, cos 60 gitu ya, 784. Ini AB kuadrat, ini AB-nya ini. Berarti kan akar dari 784 ketemunya 828 mil, 28 mil. Bagaimana rumus trigonometri dalam segitiga? AB, C ya, 2. Nah, ini. Bagaimana nih? Kita lihat. Rumus jumlah, menggunakan rumus jumlah sin A plus B sin A cos B cos A sin B. Rumus selisih beda ya kalau ini jumlah ya. Ya ini sin A cos B, kalau di sininya plus ini plus, kalau di sininya min ini ikut min. Nah, yang tangen ini tangen A plus tangen B ini. Ya. Kalau plus yang atas plus ini min, kalau min ini min, ini plus. Bisa lebih jelas dibuka kopiannya. Ada rumus sudut perangkap. Nah ini rumus sudut perangkap. Rumus setengah sudut, berarti separuhnya ya, separuhnya itu. Rumus setengah sudut. Rumus trigonometri untuk 2 sudut. Rumus sudut rangkap. Sudut rangkap ini kan 3A, ini rangkap ini. Ini semua sudah saya berikan penjabarannya di modul atau materi yang saya bagikan. Nah, ini nanti mandi. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah rumus jumlah ya, rumus jumlahnya nih. Rumus jumlah selisih dan hasil kali trigonometri itu. Ini saya sampaikan saja karena nanti itu juga akan tampak di mana, di dalam bukunya juga ada tampak itu di dalam tewasnya. Ya, hasil kalinya nih 2 sin A kali cos B, hasilnya menjadi penjumlahan sin A plus B sin A min B. 2 cos A sin B ya. Ini rumusannya bisa dilihat lebih jelas di catatan yang saya berikan. Kemudian ini jumlah selisih fungsi kuadrat sinus kosinus. Selisih itu kan sudut A, sin A min plus sin B, sin A min sin B, cos A min cos B, cos A min cos B. Itu selisih. Nah ini ini penjabarannya. Insya Allah di buku yang saya berikan pembahasan ada ini seperti ini. Tuh. Identitas trigonometri. Identitas adalah suatu kalimat terbuka
yang bernilai benar untuk setiap pengganti nilai variabelnya. Misalnya ini identitas yang udah baku ya, sin A ya, sin A kuadrat plus cos kuadrat A1 ini. Buktikan ya, kita buktikan ya, kita buktikan ya. 2 kosekan A sama dengan sin X per 1 plus cos X 1 plus cos X plus sin X. Pembuktiannya gimana nih? Nah ini ya, 1 plus cos X itu dibuat dalam bentuk ini, 1 plus cos X dikuadratkan, ya kan? Ini juga dikuadratkan. Nah gitu. Nah ya kan, kalikan. Nanti ada beberapa unsur yang sama, itu menjadi 2 plus 2 cos X, 2 plus 2 cos X. Ini 2 ini dari mana? 2 plus 2 ya. Iya, sin 2 per sin X atau sama dengan 2 kosekan X. Ruas kanan terbukti. Ada catatan yang lebih jelas, bisa kalian lihat itu. Ini contoh-contoh dari identitas trigonometri. Bisa juga dengan model seperti ini, menyelesaikan dua arah, kiri diselesaikan, tangan juga, kanan juga ya. Itu. Nah ya kan, iya, tangan kuadrat theta plus tangan pangkat theta sama dengan ruas kiri, terbukti. Itu. Jika sin X sama dengan sin A, nah ini yang untuk melukis ini. Ya ini ya. Nah, itu kan. Kalau yang cosinus, nah itu. Nah, ingat ini ya, yang sinus ini 180 min A, tapi kalau yang cosinus cukup ini. Nah, yang tangen ya 180 kali K ini. Ini adalah kunci ya. Ini yang ini nih. Ya, yang ini di sini. Sin cos sambil mirip, tangen juga demikian. Kalau X-nya 0, X-nya sama dengan 0 ini, maka K elemen B. Nah, ya kan, 90 dimulai dari 90 kalau yang cosinus. Jika X ya tetap aja. Nanti ini yang ini mulai K 180 sinus, ini menjadi ini. Yang ini ya itulah. Pertanyaan, jika sin X ini mengandung negatif ini ya, nah ini bisa menjadi seperti ini ya. Oke, yang cosinus ini berarti lebih dari itu ya. Cos ini cos ini sekian, X1 ini sekian. Nah, oke. Ada bermacam-macam sebetulnya cara seperti ini. Oke ya. Contoh soal
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Sin 40. Nah, ini yang ini jawab. Sin 40 tambah ini ya. 40K, oke. Untuk K-nya 0, untuk K-nya 0, X-nya 40. Kemudian untuk yang kedua K-nya 0, yang satunya 140. Jadi himpunan penyelesaian adalah 40 dan 140. Adalah 30. Nah, ini itunya ini. Apa ini? Ya. Saya kira gitu. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.